Pejabat pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan memiliki wewenang untuk membuat keputusan, mengubah keputusan, mengganti keputusan, mencabut keputusan, menetapkan keputusan, dan melaksanakan urusan pemerintahan. Pejabat pemerintah atau biasa disebut sebagai pejabat tata usaha negara memiliki kompetensi untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara sesuai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga negara yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat atau pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan. Putusan nomor 8 G 2024 PT-UN YK mengenai sengketa penerbitan keputusan tata usaha negara pemerintahan Kabupaten Bantul dengan mantan Komite Olahraga Nasional Indonesia, di mana mantan KONI meminta Pemkab Bantul untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara terkait penarikan dana hibah. Terus, bagaimana rumusan masalah yang terjadi dalam kasus tersebut? Yang pertama, bagaimana proses hukum yang dilalui oleh mantan Bupati Bantul terkait pengembalian dana hibah? Dan yang kedua, bagaimana keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggapi gugatan mantan Bupati Bantul terkait pengembalian dana hibah? Teman-teman tahu nggak bahwasannya mantan Bupati Bantul Idam Samawi mengajukan gugatan perkara terkait dana hibah kepada PN Bantul. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya dana hibah tersebut merupakan ranah badan atau pejabat tata usaha negara, dan juga kita perlu tahu bahwasannya di peraturan MA nomor 2 tahun 2019 bukannya ranahnya Pengadilan Negeri Bantul, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perkara kasus tersebut. Karena kita ketahui dana hibah tersebut memiliki keputusan tata usaha negara yang seharusnya itu bukanlah ranah Pengadilan Negeri Bantul maupun Pengadilan Tinggi Bantul. Seharusnya maka Idam Samawi melihat dari kompetensi absolut manakah gugatan perkara itu diajukan, Pengadilan Negeri Bantul atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam prosesnya terdapat sebuah petitum yang diajukan oleh penggugat. Di dalam petitum itu berisi sebuah pernyataan keinginan penggugat, diantaranya satu, mengabulkan gugatan seluruhnya milik penggugat. Kemudian kedua, menyatakan dana sebesar 11.689.669.550 rupiah, yang dimana uang atau dana ini disetorkan penggugat ke rekening kas umum Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014, dan ini adalah sah milik penggugat. Kemudian yang ketiga, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan penggugat ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 itu adalah perbuatan melawan hukum. Kemudian petitum yang keempat, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan dana sebesar 11.689.669.550 rupiah yang disetorkan penggugat ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bantul per 6 Maret 2014 kepada penggugat. Yang kelima, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset maupun kasasi. Dalam surat objek sengketa tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitu bertentangan dengan Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi, surat keputusan pejabat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggaran dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pasal ini menyebutkan bahwa pengeluaran yang dilarang adalah pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya. Surat objek sengketa tidak mempedomani Pasal 48 dan Pasal 134 dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
tentang pengelolaan daerah yang telah diubah beberapa kali oleh Kementerian Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011. Adapun bunyi pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, yaitu ayat 1. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf H merupakan belanja untuk kegiatan dan sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, sosial, dan tidak diperkirakan sebelumnya. Sedangkan bunyi pasal 134 Peraturan Mendagri nomor 13 ayat 1. Dasar pengeluaran anggaran berbelanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana dan atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditetapkan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud dan ditetapkan. Pada pembahasan selanjutnya, yang dimana keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam eksepsi bahwasanya eksepsi tergugat tidak diterima seluruhnya, sedangkan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, membatalkan surat Bupati Bantul nomor R/100.311.5/02036 HKM pada tanggal 13 Maret, serta mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Bupati Bantul nomor R/3.13.5/02036 pada tanggal 13 Maret, dikarenakan tidak sesuai serta menurut majelis hakim bahwa putusan pejabat yaitu Pemkab Bantul nomor R/100.3.11.5/02036 tidak berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menolak petitum penggugat nomor 4 terkait penerbitan surat keputusan Pemkab Bantul untuk pengembalian atau penarikan dana. Tetapi dalam kesimpulan majelis hakim semua sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Mendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pasal 70 ayat 3 Peraturan nomor 12/2019 dan Peraturan Bupati Bantul nomor 04/2016 terkait tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang berkaitan dengan kewenangan eksekutif. Lalu pada petitum nomor 4 menyatakan bahwasanya beserta bunga yang timbul akibat penyetoran atau penempatan itu. Bahwasanya kita tahu bahwasanya di sini yang digugat adalah keputusan tata usaha negara. Sedangkan tadi di petitum nomor 4 dikatakan bahwasanya akibat bunga yang timbul dari akibat penyetoran atau pemberian dana itu kembali. Maka dari itu merupakan bentuk akibat dari hukum perdata. Sehingga pengadilan tata usaha menilai bahwasanya itu bukan kewenangan dari pengadilan tata usaha untuk menyatakan gugatan itu untuk diterima. Maka dari itu, Pengadilan Tata Usaha dan Majelis Hakim menyatakan bahwasanya penggugat diterima gugatannya itu, tapi tidak seluruhnya diterima. Dikarenakan bahwasanya ada beberapa gugatan yang diajukan oleh Idam Samawi merupakan bentuk kasus keperdataan, bukan terhadap ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, menurut dari pembahasan di atas, kami mensimpulkan, menurut kami, dengan melihat putusan mengenai perjalanan sengketa, di mana dari tingkat pertama hingga kasasi, penggugat seharusnya lebih memperhatikan kompetensi absolutnya. Kemudian mengenai petitum penggugat yang di mana terdapat unsur perdata. Sedangkan objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan atau terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Jelas, ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara. Namun, melihat dari kronologi atau perjalanan sidang dari tingkat pertama hingga banding, majelis hakim memutuskan bahwa petitum penggugat ditolak. Menurut kami, dengan segala proses hukum yang dilakukan oleh penggugat.